Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldi Maulana Arfandi, NIM 1914411021 kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu untuk memenuhi mata kuliah praktikum infrastruktur teknologi informasi. Oke, setelah itu langkah pertama yaitu saya akan mengerjakan modul yang pertama, yaitu mengunduh tools yang digunakan praktikum infrastruktur teknologi informasi. Oke, toolsnya yaitu ketikan keyword. Kalau sudah masuk di browser kita, ketikan keyword netaket.com. Oke, kalau sudah muncul di halaman seperti ini, di halaman websitenya, lalu kita pilih yang course ini, lalu kita pilih paket tracer. Lalu kalau sudah diarahkan ke halaman yang lain, kita pilih yang introduction to packet tracer ini, tepatnya di menu it's free. Kita pilih. Oke, kalau sudah diarahkan ke halaman yang lain, ke halaman introduction to packet tracer ini, kita pilih yang sign up today. Kita scroll ke bawah, kita pilih yang sign up today. Oke, kalau sudah diarahkan ke halaman seperti ini, biasanya kita disuruh mendaftar terlebih dahulu untuk mengisi nama terakhir, email, dan memilih pilihan di sini. Lalu kalau sudah memenuhi semuanya seperti ini, lalu kita pilih tombol submit. Oke. Berhubung saya sudah mendaftar, jadi saya contohkan langsung saya login. Oke. Biasanya kalau sudah mendaftar dengan benar, dengan tata cara yang benar, lalu biasanya diarahkan ke halaman seperti ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita pilih resource, lalu kita pilih download paket tracer, lalu kita scroll ke bawah, lalu kita download sesuai apa yang ada di operasi sistem kita. Kalau kita menggunakan Windows, kita pilih yang Windows. Kalau kita menggunakan Linux, kita pilih Linux. Kalau kita menggunakan Mac OS, kita pilih yang Mac OS. Jadi seperti itu. Berhubung saya sudah mengunduh, jadi langkah selanjutnya yaitu saya mempraktekkan untuk menginstalnya. Kalau sudah terunduh, lalu kita coba aplikasikan dengan menginstal paket tracernya. Oke, kita coba install. Kita run administrator. Kita pilih I accept the agreement ini, lalu kita pilih next. Kita ikuti langkah-langkahnya. Ini tersimpan di file di local disk C, program file, dan disco paket. Oh ya, di sini saya mengikuti yang diarahkan modul, yaitu menginstal yang 7.3. Kita pilih next. Kita pilih next lagi. Kita pilih next. Kita pilih install. Ini prosesnya hampir sudah selesai. Kita tunggu lagi. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu. Kalau sudah tertampil seperti ini, kita pilih finish. Lalu langkah selanjutnya yaitu coba kita buka yang kita install tadi, disco paket tracer ini. Tampilan awalnya seperti ini untuk disco paket tracer.
Jadi kita tunggu sebentar, nanti biasanya diarahkan ke tombol ke form login dulu. Oke, kalau sudah diarahkan ke halaman login, kita login dengan akun yang kita daftar tadi. Saya login. Saya masukkan passwordnya. Kalau sudah ditampilkan halaman seperti ini, kita sudah bisa pilih menu-menunya. Kita bisa langsung praktek di sini. Maka artinya kita sudah berhasil login di halaman yang utama tadi. Melanjutkan modul yang sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan kinerja dari modul ketiga. Oke. Yang pertama yaitu buat rangkaian terlebih dahulu yang diperintahkan di modul, yaitu dengan 2 PC workstation dan 1 switch, yang mana 2 PC ini bisa saling terhubung dengan 1 switch. Langkah pertama yaitu kalau sudah membuat rangkaiannya, maka aturlah IP address terlebih dahulu dengan cara double klik, lalu ke desktop, lalu pilih IP configuration ini, lalu atur IP yang diinginkan atau sesuai kebutuhan. Lalu setelah itu, langkah kedua juga mengkonfigurasi IP address di PC 2. Saran juga sama, atur di sini. Kebetulan saya sudah mengaturnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu mencoba untuk mengecek apakah sudah terhubung dengan benar atau belum. Kalau sudah terhubung dengan benar, maka cek di command prompt, lalu ketik ping dan alamat IP yang dituju. Kalau sudah seperti ini, berarti artinya PC 1 ke PC 2 itu sudah terhubung. Oke. Untuk mengecek PC 2 apakah terhubung PC 1 juga sama. Kita ke command prompt, lalu kita ketikkan IP yang ingin dituju. Kalau sudah seperti ini, artinya sudah terhubung. Berarti kita sudah sempurna menghubungkannya. Melanjutkan modul yang sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan modul yang keempat, gimana cara kerjanya. Langsung saja, yang pertama, buatlah rangkaian PC-nya terlebih dahulu yang ingin dihubungkan dengan access point. Di perintah modul yaitu ada 2 PC, PC 0, PC 1, lalu terhubung di access point. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengganti LAN-nya ini menjadi WMP, lalu yang LAN itu dibuang, di drag and drop di sini, lalu diganti dengan WMP. Lalu setelah itu langkah selanjutnya yaitu ke config, ke wireless, lalu ke IP konfigurasi. Yang pertama yaitu defaultnya yaitu DHCP, lalu diubah ke static, lalu kita pilih IP address yang kita inginkan atau sesuai kebutuhan. Lalu kalau sudah selesai, ganti yang
PC yang ke satu, caranya juga sama, kita off-kan terlebih dahulu, lalu kita drag and drop LAN yang ada di sini, lalu kita ganti ke WMP 300N ini, lalu kita drag and drop di sini, lalu jangan lupa dihidupkan lagi, lalu ke config, atur IP addressnya ke wireless, ke IP konfigurasi, lalu defaultnya bisa di HCP, pindahkan dulu ke static, lalu isikan IP address sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Oke, kalau sudah selesai kedua komputernya, kita coba apakah sudah terhubung dengan benar kedua PC ini. Kita pilih, kita klik gambar PC 1, lalu kita klik desktop, command prompt, lalu kita ketikkan ping dan yang ingin dituju, ping dan IP address yang ingin dituju. Kalau sudah seperti ini, artinya sudah betul, sudah terhubung PC 1 ke PC 0. Lalu yang selanjutnya yaitu apakah sudah terhubung PC 0 ke PC 1, kita klik ke command prompt, lalu kita ping 192 168 123 1. Oke. Kalau sudah seperti ini, artinya sudah terhubung dan bisa digunakan dengan baik dan benar. Oke. Melanjutkan modul sebelumnya, di sini saya akan mengerjakan modul yang kelima. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana rangkaiannya dan bagaimana cara mengaturnya. Yang pertama, saya akan jelaskan servernya terlebih dahulu. Server di sini, yang pertama, buatlah IP-nya terlebih dahulu dengan static, dengan IP konfigurasinya static. Kalau sudah, ke HTTP-nya, pastikan HTTP-nya ini on, radio button-nya, dan lalu ke PC 0, lalu atur juga IP address-nya. Pastikan ini juga static, lalu lakukan percobaan yaitu browsing ke server dengan cara kalau kita sudah menjelaskan tentang IP address dan rangkaiannya, marilah kita uji coba untuk PC0 browsing ke server dengan cara kita masuk ke desktop dan web browser, lalu kita ketikkan IP address dari server di URL-nya. Kalau hasilnya seperti ini, artinya sudah berhasil eksperimen kita. Lalu untuk eksperimen yang pertama yaitu melakukan ping menuju server 0, apakah bisa? Ternyata bisa melakukan ping dari PC 0 ke server 0. Yang selanjutnya yaitu poin kedua, eksperimen poin kedua yaitu membuat jaringan sederhana lalu ditambah dengan node server, kemudian melakukan browsing ke HTTP kedua workstation ini. Oke. Langkah yang pertama juga sama, kita tentukan IP address-nya terlebih dahulu, lalu kita klik static, lalu masuk ke service, ke HTTP-nya jangan lupa di on-kan, lalu kembali, lalu yang kedua atur juga server IP address-nya, desktop, atur di sini. Kalau sudah, langsung ke menu service, ke HTTP-nya jangan lupa on. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengatur PC IP address-nya dengan cara
klik gambar 2 kali, desktop, lalu IP configuration. Lalu kalau sudah muncul seperti ini, kita atur IP-nya terserah menurut kebutuhan masing-masing. Dan kalau sudah kita klik static, langkah ini juga sama, masuk ke desktop, IP konfigurasi, lalu atur IP-nya. Dan kalau kita sudah melakukan semuanya, marilah kita coba browsing ke dua-dua PC ini. Yang pertama, kita akan browsing ke server 1. Artinya kita berhasil kalau menuju ke server 1. Kalau kita menyilang menuju ke server 2, apakah bisa? Kita kembalikan. Kita coba. Kita tunggu terlebih dahulu. Ya, hasilnya juga sama, requesting timeout. Yang artinya kalau di sini juga kalau di sini antara PC 2 dan server 1 tersambung dengan kabel, artinya kita bisa melakukan browsing ke server ini aja. Tetapi kalau tidak tersambungkan dengan kabel, kalau kita browsing menyilang di sini, artinya tidak bisa browsing. Sama seperti untuk PC 3 ke server 2 ini. Kalau PC 3 browsing ke server 2 bisa, kalau PC 3 browsing ke server 1 artinya tidak bisa. Oke, langkah selanjutnya eksperimen poin 3 yaitu membuat rangkaian yang sama, cuman mengganti rangkaiannya menjadi wireless, bukan kabel seperti ini. Langkah yang pertama yaitu buatlah rangkaian terlebih dahulu. Di rangkaian ini terdapat satu server, access point, dan PC. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke physical, matikan terlebih dahulu ininya, tombol power on off nya, lalu kita buang yang modelannya, kita ganti yang ke WMP 300, kita hidupkan lagi, lalu kita masuk ke menu desktop, kita atur IP nya, lalu kita masuk ke service, ke HTTP, pastikan ini on, lalu kita kembalikan. Lalu ini juga sama, masuk ke menu physical, hilangkan terlebih dahulu modelannya, lalu kita ganti ke WMP, masuk ke desktop dan atur IP konfigurasinya. Di sini juga saya atur IP konfigurasinya. Kalau kita sudah mengisikan IP address-nya dari masing-masing PC maupun server dan mengatur HTTP-nya, HTTPS-nya dengan radio button-nya kita klik on. Lalu kita coba melakukan browsing. Kita kembalikan terlebih dahulu. Kita browsing menuju ke server, IP server. Maka hasilnya request timeout, tidak bisa memanggil dari servernya. Melanjutkan modul yang sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan modul yang ke-6, yaitu membuat jaringan server dengan DHCP. Oke, langkah yang pertama yaitu buatlah rangkaian terlebih dahulu antara server dan PC. Lalu yang kedua itu tentukan berapa PC yang disambungkan menuju switch dan server. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi IP servernya. Mengkonfigurasi IP servernya yaitu dengan cara seperti biasa, klik 2 kali, desktop, lalu ke IP konfigurasi. Lalu tentukan IP-nya dan klik tombol static. Oke. Kalau sudah, jangan lupa ke menu service dan pastikan DHCP-nya ini, tombol radio button service ini kita on kan. Lalu kita atur start IP address-nya, yaitu yang pertama saya gunakan start IP address-nya 192.168.123.10, lalu subnet
subnet masknya saya defaultkan menurut Cisco nya. Lalu yang langkah selanjutnya yaitu saya tentukan maksimal number dari usernya. Di sini saya tentukan 5, lalu saya klik save. Lalu hasilnya seperti ini kalau sudah di save. Kalau sudah kita tentukan, maka kita tinggal ke PC, lalu kita ke menu desktop, langsung kita klik DHCP, lalu otomatis akan dibuatkan IP address-nya. Yang pertama yaitu maksimal numbernya yaitu 5, dan saya start IP-nya 10. Artinya dari IP yang diberikan ini bernilai berakhiran 10, dan IP yang diberikan terakhir berakhiran 14 maksud saya. Oke, kalau sudah, kita coba melakukan browsing. Ya, kita berhasil melakukan browsing antara PC ke server. Ini saya contohkan adalah PC 1. Kita bisa melakukan browsing. Kita coba lagi melakukan browsing ke PC 4 ke server. Itu juga berhasil. Kita coba ping dari PC 4 ke PC 1. Kita berhasil ngeping. Artinya antara PC dan server bisa terhubung dengan baik, dan PC ke PC bisa terhubung dengan baik. Lalu untuk yang eksperimen pertama yaitu bagaimana PC 2 menggunakan IP statik tetapi dengan IP address yang sama, yaitu belakangan 12. Apakah bisa melakukan browsing? Kita coba lakukan browsing. Di sini muncul Cisco Packet Tracer, yang artinya kita bisa mengakses server tanpa menggunakan DHCP. Kita bisa menggunakan statik juga bisa. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu eksperimen poin 2. Kita lakukan hal yang sama. Yang pertama kita buat rangkaian terlebih dahulu, lalu kita buat IP addressnya dari server 1. Kita buat IP addressnya, lalu kita klik static, lalu kita ke service HTTP, jangan lupa di on kan, lalu ke DHCP, isikan start IP addressnya. Di sini saya mengisikan start IP addressnya 16, maksimal adalah 2 user, dan jangan lupa aktifkan service menjadi on. Oke, kalau kita sudah selesai melakukan semuanya, kita klik ke gambar PC, lalu kita lakukan IP konfigurasinya, lalu kita klik DHCP, maka otomatis sudah terisi IP startnya yaitu 16. Lalu ke sini juga kita klik DHCP, lalu akan terisi otomatis IP addressnya yaitu 192.168.123.17. Oke. Kalau sudah melakukan semuanya, kita coba browsing ke server. Kita browsing ke server juga berhasil. Kita coba ping ke PC 6.
kita juga berhasil melakukan ping dari PC 5 ke PC 6, yang artinya semua PC, switch, dan server ini bisa terhubung dengan baik. Oke, kita lanjutkan yang eksperimen poin 3. Juga sama, pada intinya kita buat rangkaiannya terlebih dahulu. Di sini rangkaiannya yaitu yang diganti switch ini menjadi access point. Jadi tidak menggunakan kabel tapi menggunakan wireless. Yang pertama, langkah pertama yaitu kita klik gambar server 2-nya, lalu kita klik physical, lalu kita ganti ini modulan menjadi WMP 300N, lalu kita ke menu service, ke HTTP, pastikan HTTP on, lalu kita atur DHCP-nya, kita on-kan terlebih dahulu, lalu kita atur start IP dan maksimal number of user. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi IP kita. Jangan lupa klik static karena ini server. Lalu untuk yang PC, langkah pertama yaitu kita ke physical, kita matikan terlebih dahulu PC-nya, kita buang modulannya dan kita ganti WMP 300N ini, masuk ke sini, lalu kita on-kan lagi, lalu kita ke menu desktop, kita atur IP-nya, langsung kita klik DHCP, maka otomatis terisi start IP-nya. PC 8 juga sama, langkahnya seperti PC 7. Jadi sekarang kita uji coba untuk melakukan browsing ke server. Kita bisa melakukan browsing ke server. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita coba ping dari PC 8 ke PC 7. Artinya berhasil ini kita melakukan ping, artinya kita sudah berhasil menghubungkan antara server dan akses point dengan PC. Lanjutkan modul sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan modul yang ketujuh yaitu membuat DNS pada server. Kita buat rangkaiannya terlebih dahulu antara server, switch, dan PC. Lalu selanjutnya yaitu kita menentukan IP address-nya. Kita klik desktop, IP address, kita klik static. Lalu jangan lupa HTTP-nya di on-kan. Lalu setelah itu kita ke server 1. Kita konfigurasi IP-nya, lalu kita masuk ke menu service, ke menu HTTP jangan lupa di on-kan, lalu ke menu DNS. DNS kita isikan namanya. Di sini saya mengacu pada modul yaitu surabaya.com. Lalu jangan lupa isi IP address dari server 0 untuk kita melakukan browsing, lalu kita tambahkan add seperti itu. Setelah mengatur ini, maka kita mengatur ke PC 0. PC 0 kita tentukan IP-nya, kita klik static, langsung kita masuk ke IP address-nya. Kalau sudah menentukan IP address-nya, lalu kita coba melakukan browsing dengan mematikan perintah surabaya.com. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, artinya kita berhasil menuju tampilan ke servernya. Lalu selanjutnya yaitu saya menjelaskan eksperimen yang pertama, yaitu bagaimana kalau di IP konfigurasinya ini kita tidak mengisikan default DNS-nya, tetapi kita langsung isikan langsung ke server 0-nya. Jadi kita isi angka digit terakhir yaitu 1. Apakah masih bisa di load? Kita coba. Kalau sudah menampilkan halaman seperti ini, artinya bisa tanpa melakukan
mengisikan DNS servernya ini menjadi langsung ke PC 0 tanpa melalui PC 2. Oke. Untuk yang eksperimen kedua ini caranya juga sama. Yang pertama kita tentukan rangkaiannya terlebih dahulu, lalu kita tentukan berapa PC yang terhubung dengan switch dan switch ke server. Oke. Kalau sudah kita tentukan, langkah pertama kita ke server yang terlebih dahulu, kita tentukan IP-nya. Kalau sudah ditentukan IP-nya, kita masuk ke menu service. Kalau sudah masuk ke menu service, kita menu ke DNS, kita isikan. Di sini saya mengisikan rivaldi.com. Kita sudah mengisikan rivaldi.com, dan jangan lupa DNS service-nya kita on-kan. Kalau sudah, kita mengisi IP address-nya untuk PC. Lalu kalau sudah juga kita melakukan browsing. Tapi sebelum melakukan browsing kita juga mengatur IP address untuk yang PC 2 ini. Kalau sudah melakukan menentukan IP address-nya, maka langkah yang selanjutnya yaitu kita melakukan browsing langsung ke server, apakah bisa. Di sini menunjukkan kita bisa melakukan browsing ke server dari PC 1, artinya kita juga bisa melakukan browsing dari PC 2 ke server. Kita coba melakukan ping dari PC 1 ke PC 2. 1, 2, 3, 6. Di sini menunjukkan kita berhasil melakukan ping, artinya kita bisa terhubung antara server dengan PC dan PC ke PC juga bisa terhubung. Lalu untuk yang eksperimen ketiga, saya coba jelaskan. Membuat hal yang sama, tetapi bedanya di sini membuat jaringannya yaitu wireless, bukan kabel. Jadi switch ini kita ganti ke access point. Maka yang pertama kita buat rangkaiannya terlebih dahulu, lalu kita setelah membuat rangkaiannya kita masuk ke server, kita atur IP-nya. Lalu kalau kita sudah menentukan rangkaiannya, kita masuk ke server, kita masuk ke physical, kita ganti ini, kita on kan, kita off kan maksud saya, kita ganti model LAN-nya menjadi WMP. Kalau sudah, kita on kan lagi servernya, kita masuk ke desktop, kita atur IP-nya. Kalau sudah mengatur IP, kita masuk ke menu service, ke HTTP, jangan lupa di on kan, ke DHCP-nya jangan lupa diatur. Di sini start IP saya gunakan 8, service-nya ini radio buttonnya kita on kan, dan maksimal numbernya saya gunakan 2. Kalau sudah diisikan maka akan tampil seperti ini, start IP-nya 8. Kalau sudah, kita masuk ke PC, langkahnya juga sama, kita masuk ke physical, kita off-kan terlebih dahulu, lalu kita ganti modulannya menjadi WMP 300N, kita on-kan lagi, kita masuk ke desktop, kita masuk ke IP konfigurasi, langsung kita klik ke DHCP, maka otomatis akan terisikan start IP-nya. Langkah selanjutnya yaitu kita mengatur PC 4, masuk ke physical, kita off-kan, lalu kita ganti modulannya menjadi WMP 300N, kita off-kan, kita on-kan maksud saya, lalu kita masuk ke desktop, kita atur IP-nya, yaitu kita klik yang radio button DHCP, maka otomatis akan terisi IP address-nya. Kalau kita sudah melakukan semuanya, maka kita coba melakukan browsing ke server, apakah bisa. Di sini menunjukkan kita bisa melakukan browsing ke server, lalu kita coba melakukan ping untuk memastikan apakah antara PC ke PC bisa terhubung.
Di sini menunjukkan kita berhasil melakukan ping, artinya antara PC ke PC bisa terhubung, antara PC ke server juga bisa terhubung. Melanjutkan modul yang sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan modul yang ke-8, yaitu tentang persiapan. Oke, langkah pertama yaitu buatlah rangkaian terlebih dahulu antara router, switch, dan PC yang dihubungkan dengan kabel strike. Lalu setelah kita membuat rangkaian, kita konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu, yaitu masuk ke menu desktop, IP konfigurasi, lalu tuliskan IP konfigurasinya. Jangan lupa ditulis default gateway-nya. Lalu kalau kita sudah mengkonfigurasi IP PC0, kita juga mengkonfigurasi IP PC1. Kita masuk ke IP konfigurasi, lalu kita isikan IP address-nya dan default gateway-nya. Default gateway ini berfungsi untuk kita mengisikan IP routernya. Kalau kita sudah mengisikan semuanya, lalu kita masuk ke router, kita masuk ke config, kita masuk ke fast internet 0. Di fast internet 0 ini IP address-nya ini kita isikan ke yang PC0, karena PC0 itu melewati jalur 0/0. Untuk yang fast internet 0/1 ini adalah mengisikan default gateway dari PC1. Ini 10.0.0.5. Oke. Kalau kita sudah melaksanakan semuanya ini, kita konfigurasi juga bisa melalui CLI, yaitu dengan cara mengetikkan perintah-perintah. Kalau kita masuk ke CLI, biasanya dihadapkan dengan tulisan press return to get started. Langsung ini kita enter saja. Lalu kalau sudah muncul tulisan router ini, kita ketikkan perintah enable. Lalu kalau sudah, biasanya berubah menjadi router crash ini. Lalu kita ketikkan perintah config, lalu biasanya ada tulisan konfigurasi from terminal ini, kita enter saja. Lalu kalau kita sudah enter, kita masukkan perintah di router dalam kurung config ini interface fast internet 0,0. Ini untuk mengkonfigurasi fast internet 0,0. Jadi seperti itu. Fast internet 0,0 ini berada di PC0. Lalu kita config untuk itu routernya dengan perintah default gateway-nya yang ada di PC0 192.168.1.5. lalu ini subnet mask-nya. Lalu kalau sudah, kita enter, kita ketikkan perintah no shutdown, lalu kita ketika perintah exit, lalu setelah itu kita kembali. Kalau sudah melakukan semuanya, langkah ini juga dilakukan untuk PC yang ke-1. Oke, kalau kita sudah melakukan semuanya, kita cek apakah sudah terhubung antara PC0 dan PC1. Kita masuk ke command prompt, lalu kita ketikkan ping. Untuk memanggil yang PC1 ini, IP address-nya jangan lupa ditulis. Kalau sudah ada pemberitahuan seperti ini, artinya PC0 dan PC1 sudah berhasil tersambung atau terhubung. Kita cek untuk yang PC1 ke PC0, kita masuk ke command prompt, lalu kita klik ping 192, ini IP address-nya. Kalau sudah menampilkan tulisan seperti ini, artinya PC1 dan PC0 sudah terhubung dengan baik. Oke, selanjutnya saya masuk ke eksperimen. Yang pertama, kita tentukan rangkaiannya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita tentukan menggunakan kabel apa ini. Ini menggunakan kabel strike untuk menghubungkan switch, PC, dan server. Lalu untuk menambahkan slot router ini bisa masuk ke menu physical, lalu kita klik ke WIC 1enet ini,
Kalau kita sudah masuk ke sini, kita masukkan WI1ENET ini ke slot 0 ini. Kalau kita sudah masuk kayak gini, jangan lupa ininya tombol on off-nya dimatikan dulu, lalu kita isikan WIC1ENET ini masuk ke sini, lalu kita on-kan kembali. Oke, kita kembalikan lagi. Setelah menambahkan WIC1ENET tadi, langkah pertama yaitu mengkonfigurasi IP address dari masing-masing PC dan server. Yang pertama kita konfigurasi IP addressnya ya, yang server DNS. Kita masuk ke desktop, IP konfigurasi. Ini IP konfigurasinya kalau sudah diisi semuanya. Ini DNS server dan ini default gateway-nya. Lalu masuk ke service, lalu menu ke DNS. DNS ini nanti saya jelaskan setelah menjelaskan IP-nya masing-masing dari server dan komputer. Kalau sudah mengkonfigurasi IP address dari server, kita masuk ke konfigurasi PC 2. Masukkan IP address-nya, lalu masukkan default gateway-nya sama seperti server tadi 1.3. Ini untuk mengisikan ke router. Lalu kita masukkan DNS servernya mengacu pada server utama. Lalu kalau sudah kita close, langkahnya juga sama. Yang server surabaya.com, kita konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Kita masukkan IP address-nya, lalu kita masukkan default gateway-nya untuk mengisi routernya. Lalu kita masukkan DNS server, ini server DNS yang ada di sini, Lalu kalau sudah kita kembalikan. Oke. Lalu kita masuk ke menu PC 3. Kita konfigurasi IP-nya. Kalau sudah semuanya dikonfigurasi, pakai DNS server, subnet mask dan default gateway ini semuanya. Lalu ke PC PT 0 ini. PC 4 ini kita sama juga, kita konfigurasi IP address-nya. DNS server mengacu pada server utama. Oke, kalau kita sudah ke server utamanya, kita ke HTTP server Ubara ini. Kita masuk ke desktop, kita konfigurasi IP address-nya, kita masukkan DNS servernya. Ini mengacu DNS server utama, ini mengacu pada server utama, seperti yang saya jelaskan dari tadi. Kalau sudah semuanya, yaitu kita masukkan dari semuanya ini. Untuk yang surabaya.com ini mengacu pada IP address yang server surabaya.com. Untuk yang ubara.com mengacu pada server yang di ubara.com IP addressnya. Kalau kita sudah melakukan semuanya, kita coba mengisikan fast internetnya. Ini yaitu fast internet 0,0, yaitu server yang berada di daerah server DNS dan PC 2. Ini default gateway-nya. Ini juga default gateway-nya berada di server Surabaya dan PC 3. Kalau ini juga sama, ini berada di server ubara.com dan berada di PC 4 default gateway-nya. Kalau kita sudah melakukan semuanya, langkah selanjutnya yaitu kita coba akses HTTP dari surabaya.com dan ubara.com ini melalui masing-masing PC 2, PC 3 dan PC 4 ini. Kita coba mengakses. Yang pertama kita coba akses surabaya.com melalui PC 3.
Kalau sudah menampilkan halaman seperti ini, Hello Surabaya ini artinya kita berhasil mengakses http surabaya.com ini melalui PC 3. Kita coba akses untuk yang ubara.com melalui PC 3. Oke, berhasil. Kalau sudah menampilkan halaman Hello Ubara ya seperti ini, artinya kita bisa mengakses ubara.com melalui PC 3. Oke, kita coba yang PC 4. Ini PC 4. Kita coba mengakses http surabaya.com dan ubara.com. Yang pertama kita coba akses surabaya.com dulu. Kalau sudah menampilkan halaman Hello Surabaya ini, artinya kita berhasil mengakses surabaya.com dengan baik. Kita coba juga mengakses ke ubara.com. Kalau kita sudah tertampil Hello Ubara ini, artinya kita juga berhasil mengakses ubara.com. Oke, yang terakhir kita coba akses dari PC 2, surabaya.com dan ubara.com. Kita tulis di http-nya surabaya.com. Ini artinya kita berhasil mengunjungi surabaya.com melalui PC 2 karena sudah tertampil Hello Surabaya di browser PC 2. Kita juga bisa mencoba mengakses ubara.com dari PC 2. Kalau sudah menampilkan halaman seperti ini Hello Ubara, artinya kita berhasil mengakses ubara.com melalui PC 2. Melanjutkan modul sebelumnya, di sini saya akan membahas modul yang ke-9, yaitu tentang simulasi routing dinamis RIP. Langkah pertama yaitu kita buat rangkaiannya terlebih dahulu dengan 2 router, 2 switch, dan 2 PC. Untuk yang router sendiri, jangan lupa kita tambahkan WIC 2T nya ini ke dalam slot 1 atau slot 2. Untuk yang router 2 juga sama, jangan lupa ditambahkan WIC 2T, modul WIC 2T ini ditambahkan ke slot 1 atau slot 0. Kalau sudah menambahkan modul WIC 2T tadi, langkah selanjutnya yaitu kita sambungkan antara router 0 dan router 1 ini dengan kabel serial DC ini. Kita sambungkan. Kalau sudah, kita sambungkan antara router dan switch dengan kabel strike, antara switch dan PC dengan kabel strike. Ini juga sama, router dan switch dengan kabel strike, dan switch ke PC dengan kabel strike. Jangan lupa untuk menyambungkan router ke router ini ada yang namanya serial. Serial ini bermanfaat untuk kita nanti mengetikkan perintah di CLI. Dan jangan lupa di sini nanti ada fast internetnya. Diingat-ingat untuk melakukan perintah di CLI-nya. Kalau sudah lakukan semuanya, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke routernya, kita klik ke CLI, lalu kita ketikkan perintah ini. Kalau sudah mengetikkan perintahnya, yaitu langkah selanjutnya kita pindah ke router 1. Router 1 juga sama, kita masukkan perintahnya. Ini untuk perintah RIP nya, ini untuk perintah routernya. Lalu kalau sudah
mengatur konfigurasi routernya dan RIP-nya, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke PC, lalu kita klik IP konfigurasi, lalu kita masukkan IP address yang disediakan di modul, lalu jangan lupa isikan default gateway-nya. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke PC 1, langkahnya juga sama, kita masukkan IP address-nya yang ada di modul, kita masukkan juga default gateway-nya. Oke, kalau sudah, kita coba ping apakah terhubung dengan benar. Kita masukkan ping, lalu kita masukkan IP address PC 0. Kalau sudah diberitahukan seperti ini, reply from 192.168 ini artinya PC 1 ke 0 ini sudah terhubung dengan baik. Kita coba yang PC 0 ke 1, kita masuk ke command prompt, lalu kita ketikkan IP address dari PC 1, kita enter. Kalau sudah tertera tampilan seperti ini, artinya kita sudah berhasil menghubungkan antara PC 0 ke PC 1. Baik, sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Mohon dimaafkan kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.